Saya mendengar isu-isu miring nih Bang ya. Isu-isu miring untuk ke 2024. Ini kan masih lama ya. Dan kita sayangkan juga pengamat politik kita kenapa berpikirnya sampai sejauh itu ya kan. Padahal kita hari ini masih bekerja sesuai tugas dan fungsi. Bang Anwar Channel. Ini baru mantap. Selamat sore, berjumpa lagi dengan channel Bang Anwar. Hari ini kita hendak menuju ke gedung DPRD Kabupaten Sedang Berdage. Kita akan menemui Dr. Rizky Ramadan Hasibuan. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau melalui podcast ini tentang polemik ketidakhadirannya dalam acara Zoom meeting pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Mari kita ke sana. Kita berada di lantai 1, kita akan menuju ke lantai 2 tempat ruang kerjanya Ketua DPRD. Bang Anwar Channel. Ini baru mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Anwar, para pemirsa. Hari ini saya bertemu di ruang kerjanya Ketua DPRD Kabupaten Sedang Berdage, Bung Rizky Dr. Rizky Hasibuan. Ya, Ramadan Hasibuan. Jadi beberapa hari di pemirsa, Ketua DPRD Sedang Berdage di viral dengan berita-berita polemik bahwa di dalam media itu disebutkan bahwa beliau ini katanya tidak menghadiri acara pidato kepresidenan terkait rapat paripurna istimewa. Nah, untuk itu kita mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau, dan beliau sekarang berada di samping saya. Silakan Ketua, mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu sebenarnya peristiwa itu. Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini saya sangat beruntung sekali bisa masuk ke channel Bang Anwar nih, luar biasa, dan ini bentuk apresiasi yang luar biasa bagi saya pribadi, khususnya untuk lembaga DPRD Sedang Berdage. Terkait dengan pemberitaan Bang yang kemarin, isu saya tidak menghadiri, bukan isu ya, sebenarnya itu fakta, tidak menghadiri rapat paripurna istimewa terkait mendengarkan pidato Presiden dan juga pembukaan sidang pertama DPR RI, dan juga di tanggal 17 Agustus tidak mengikuti upacara di Pemkab Sedang Berdage, dan juga
secara virtual. Mungkin saya jelaskan, di hari Jumat yang lalu saya mendapat di saat saya pagi menghadiri acara pengukuhan Paskibra 2021 di Aula Pemkab Sedang Bedagai, ada 13 orang yang dikukuhkan Paskibra untuk persiapan upacara 17 Agustus di hari Selasanya. Saat habis sholat Jumat, saya mendengar dan mendapat kabar ada keluarga saya, keluarga dekat saya, adik ibu saya yang meninggal dunia di Bagan Batu Riau. Makanya saya putuskan, saya beserta keluarga besar untuk berangkat Jumat malamnya untuk bertaksiah. Kebetulan di sana juga tidak ada keluarga, makanya kita yang berangkat semua dari Sedang Bedagai ini ke Bagan Batu Riau. Tetapi saya sudah melakukan secara administrasi kelembagaan di DPRD Sedang Bedagai. Kita sudah mendisposisikan kepada wakil ketua, ada 3 wakil ketua. Saya bagi tugas untuk tanggal 16 itu dibuka oleh wakil ketua Pak Samsul Bahri Purba. Lalu di tanggal 17 saat pengibaran bendera itu dihadiri oleh wakil ketua Pak Siswanto, dan penurunan bendera itu dihadiri oleh wakil ketua Pak Merit Barus. Secara komunikasi saya lakukan secara disposisi, surat saya sampaikan dan saya buat, dan saya juga komunikasi dengan Sekwan dan jajaran sekretariat DPRD. Saya memberikan alasan yang karena ini situasional, karena posisi jenazah juga itu berada di Bagan Batu Riau, makanya saya putuskan untuk berangkat dan bertakziah di sana. Makanya saya tidak bisa menghadiri di hari Senin tanggal 16 dan hari Selasa tanggal 17 Agustus. Ini yang menjadi alasan saya kenapa saya tidak memimpin rapat. Tetapi saya tetap mengikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom yang sudah disiapkan oleh Pemkab Sedang Bedagai. Walaupun saya tidak memimpin, tapi secara moral dan tanggung jawab saya selaku Ketua DPRD Sedang Bedagai, saya tetap mengikuti walaupun melalui Zoom. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang, bahwasannya saya menepis isu-isu miring pemberitaan yang kita sayangkan. Sebenarnya harusnya ada konfirmasi ataupun koordinasi kepada saya, alasan yang jelas seperti apa. Ini tiba-tiba saya mendengar dan melihat berita yang ini membuat sedih bagi saya, miris bagi saya, dan juga padahal ini sebenarnya karena situasi dan kondisinya. Bukan disengaja, bukan ada skenario apapun, memang ini pure karena memang adanya musibah kemalangan. Jadi mendengar dari keterangan ketua tadi, ya kita anggap ya memang sudah secara mekanisme di DPRD sudah benar ya, sudah masalah ya. Sudah. Dan situasinya ya situasional, ada keluarga yang meninggal dunia. Dan kita baca di media itu ya, saya pikir ya harusnya lakukan konfirmasi ya. Iya, seharusnya. Ya. Ini tiba-tiba langsung terupload berita yang tidak ada koordinasi kepada saya. Ini juga yang kita sayangkan, Pak. Memang di dalam pemberitaan itu memang harus ada konfirmasi. Iya. Apalagi menyangkut sebuah lembaga. Betul. Yang dihormati ya, lembaga DPRD ini. Ya kita harap mungkin ada yang mau disampaikan Ketua DPRD dalam menyikapi ini, kemudian juga untuk ke depan lah. Ya, terima kasih Bang Anwar. Terkait dengan pemberitaan apapun, tugas dan fungsi lembaga, saya sebenarnya dengan rekan-rekan media sangat welcome, sangat terbuka untuk kita berdiskusi santai. Apa yang menjadi buah pemikiran dari rekan-rekan media, karena bagi saya rekan-rekan media adalah pahlawan informasi yang selalu bisa memberikan informasi yang valid, yang A1, untuk bisa disampaikan kepada kami wakil rakyat, khususnya di DPRD Sedang Bedagai ini. Terkadang kita juga karena manusia ini tidak sempurna, masih banyak kekurangan yang mungkin kami belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsi kami di lembaga DPRD ini. Dengan adanya rekan-rekan media, pemberitaan-pemberitaan yang selalu dilakukan oleh kawan-kawan media ini menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa langsung action sesuai tugas dan fungsi kami. Kalaupun ini tugasnya pemerintah, kita akan sampaikan secara regulasi kelembagaan DPRD ini kepada pemerintah. Pasti kita berharap sinergitas antara pemerintah dan DPR ini juga harus terjalin baik, karena saya selalu mendengar isu-isu miring di luar bahwasannya antara ketua DPR dengan bupati tidak melakukan komunikasi yang intensif ya. Ya, saya kira ini salah. Hoax lah ya. Tidak benar. Kami selalu berkomunikasi secara politis, kami selalu berkomunikasi, dan kita tetap mendukung program-program pemerintah untuk Sedang Bedagai yang maju terus. Buktinya apa?
setiap pembahasan semuanya kita lakukan tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Ini menjadi salah satu poin ini bahwasannya DPRD tetap bersinergi dengan pemerintah daerah. Dan kita berharap juga sedang berdagi ini karena situasinya pandemi Covid, ini yang harus kita bergotong royong antara rekan-rekan media, stakeholder yang lain, tokoh-tokoh agama, pemerintah, DPRD. Nah, ini yang perlu. Apa solusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita di sedang berdagi ini dalam hal penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional atau di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sedang Berdagi. Karena kita melihat hari ini banyak usaha-usaha yang tutup, ya, sedangkan ini kita lihat PPKM diperpanjang terus. Nah, ini yang harus ada solusi bersama sebenarnya. Kita tidak menyalahkan siapapun, ini memang musibah non alam. Memang kita diuji oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, paling tidak untuk mengkompakkan, mensinergikan antara pemerintah, DPRD, rekan-rekan media dan stakeholder lain ini untuk kebersamaan satu tujuan untuk masyarakat di Kabupaten Sedang Berdagi. Ya. Ada yang menarik kalau saya dengar tadi bahwa ada isu-isu di luar hubungan antara ketua DPRD dengan bupati, padahal tidak. Iya. Gitu kan gitu. Iya. Dan kita ketahui bahwa partainya ketua ini kan salah satu pendukung ya Pilkada 2020 kemarin. Artinya ya nggak mungkin kan gitu. Ya. Karena saya mendengar isu-isu miring nih Bang ya. Ya. Isu-isu miring untuk ke 2024. Ini kan masih lama ya. Dan kita sayangkan juga pengamat politik kita kenapa berpikirnya sampai sejauh itu ya kan, padahal kita hari ini masih bekerja sesuai tugas dan fungsi kita. Ya, Pak Bupati menjalankan tugas sebagai eksekutif, ya kita juga menjalankan tugas sebagai legislatif. Kita tahu tugas dan fungsi kita masing-masing, kita saling membackup, kita saling membantu sesuai regulasi pastinya, Pak. Yang pasti sampai hari ini kita bersinergi ya. Iya, bersinergi Bang. Menghadapi pandemi, menghadapi segala hal yang untuk memajukan Kabupaten Sedang Berdagi. Benar. Pemirsa, jangan lupa saksikan di channel Bang Anwar. Ini baru mantap. Anwar Channel. Ini baru mantap.